Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Anjani dari kelas 9A Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Bojonegoro. Absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520 dan lalu dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun, rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat atau pelarian yang berakhir pada 24 Januari 1905. Namun, sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Khoirul Saleh Al-Mu'tasim Billah. Wilayah terluas kerajaan ini pada masa kejayaannya disebut Empire atau Kekaisaran Banjar. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Bendera negara Banjar berwarna kuning di atas dan hitam di bawah dengan posisi horizontal. Tradisi lebih lanjut menyatakan bahwa setelah kematian Ampot Jatmaka atau pendiri negara Dipa, putranya Limbang Mangkorat berhasil membawa keajaiban yang muncul dari aliran Putri Junjung Buih. Seorang putri keluarganya menikahi seorang pangeran Jawa dari Majapahit yang memerintah dengan nama Maharaja Soryanata dan dianggap sebagai pendiri kekaisaran dan leluhur para pangeran Banjarmasin. Peristiwa itu dan seringnya sentuhan yang ada di antara kedua wilayah itu mungkin merupakan alasan bahwa fondasi Banjarmasin dikaitkan dengan sebuah koloni Jawa. Agaknya Maharaja Soryanata tidak lain adalah Cakranagara, putra Pangeran Majapahit, yang menurut kronik Jawa Raffles dikirim ke Banjarmasin dengan banyak kapal dan pasukan sebagai penguasa sekitar tahun 1437 yang kerajaan sebelumnya telah ditundukkan oleh Jenderal Ratu Pengging atau Andayaningrat. Kekaisaran sekarang menikmati kedamaian dan kemakmuran di antara serangkaian penguasa dari rumah suku asli dan perbatasannya meluas dari Solo Karasikan ke Sambas di sepanjang pantai selatan dan timur Kalimantan. Situasi ini berlangsung hingga akhir abad ke-16 ketika Pangeran Sakar Sangsang yang melewati anak-anaknya sendiri menunjuk Raden Samudra putra dan putrinya sebagai penerus tahta, menciptakan perang sipil yang sengit. Raden yang belakangan menjadi Pangeran Samudra yang tidak mampu menang, meminta dan mendapatkan bantuan Sultan dari Demak dengan syarat bahwa ia dan rakyatnya akan memeluk doktrin Muslim dan membayar upeti kepada pangeran itu, diperkuat oleh bantuan Jawa. Pangeran segera mengalahkan lawan-lawannya dan naik tahta dengan gelar Sultan. Setelah mencapai tujuannya, Sultan baru Hidayatullah I segera lupa untuk memenuhi perkiraan yang telah ditentukan, tetapi ancaman-ancaman berikutnya dari alasannya memiliki efek yang cukup untuk memaksa dia kembali ke Jawa untuk memuaskan sang pangeran. Di sana ia dipenjara karena ketidaksetiaannya dan hanya dibebaskan melalui mediasi putranya atau Raden Senapati Sultan Musain Billah. Tentu saja tidak dengan pengorbanan besar. Dengan semakin melemahnya para pangeran Jawa, tampaknya tidak lama setelah itu supremasi mereka atas Banjarmasin yang telah dipecah beberapa kali tampaknya telah berakhir untuk selamanya. Dan sebagai tindakan berakhir subordinasi kerajaan Jawa ini, saya menemukan catatan mengirimkan kedutaan pada tahun 1642 kepada Sultan Agung Raja Mataram. Demikianlah presentasi dari saya tentang Kerajaan Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.